Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Kita berjumpa kembali di acara Jam Doa Fajar Gereja Baptis Depok pada kesempatan pagi hari ini, dimana sebelum kita lebih jauh melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kita akan bersama-sama untuk berdoa, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-1 ayat 16 sampai yang ke-20. Mari kita akan bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-1 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti Dia. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kasih dan kuasa serta pertolonganmu kami masih boleh menikmati kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami semua di dalam kami mempelajari firman-Mu supaya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan iluminasi dan pengertian supaya dapat memberikan penjelasan tentang firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul yaitu menanggapi sebuah panggilan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca, ini merupakan satu permulaan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah perintisan di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya untuk memberitakan Injil. Di mana di sini kita melihat bahwa ketika Yesus memulai pemberitaan Injil, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang kelima, di sana kita melihat bahwa banyak orang yang simpatis, banyak orang yang tertarik untuk mengikut Tuhan Yesus. Sehingga dari sinilah ada sebuah keperluan Yesus untuk memanggil murid-muridnya untuk bisa membantu memberitakan firman Tuhan atau membantu melayani pekerjaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Nah, tentunya kita melihat kalau berbicara mengenai panggilan, bahwa ketika orang mendapatkan panggilan pasti banyak respon yang akan dilakukan, banyak respon yang akan disampaikan dan sebagainya. Sebuah contoh kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal yang 4, yaitu berbicara tentang Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Musa banyak berdalih, Musa banyak berargumentasi kepada Tuhan terhadap panggilan yang diberikan kepada Musa. Kalau kita melihat di dalam ayat itu, kita baca bahwa pada waktu Tuhan memanggil, Musa mengatakan di dalam ayat yang ke-11, dikatakan bahwa siapakah aku ini? Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11. Ya. Jadi seakan-akan bahwa Musa pada waktu itu tidak berkenan atau tidak layak untuk menerima panggilan tersebut, sehingga Musa menyampaikan pendapatnya, siapakah ya aku ini Tuhan sehingga engkau mengutus aku. Dan di situ Tuhan meyakinkan kepada Musa, tetapi Musa pun juga tetap berargumentasi ya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, bagaimana kalau orang Israel yang aku
sampaikan kabar tersebut tidak percaya dan menolak aku. Kemudian Allah memberikan keyakinan lagi kepada Musa, ya. Tetapi di dalam pasal yang keempat ayat 10, Musa masih berdalih lagi, dikatakan, aku ini orang yang tidak bisa bicara, ya, bagaimana untuk berbicara kepada Firaun menghadap sang raja. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepastian, memberikan janji, memberikan cara bagaimana Tuhan untuk meyakinkan Musa dengan alatnya, tongkat yang di tangannya, untuk memberikan bukti bahwa Tuhan menyertai Musa. Tapi di dalam ayat pasal 4 ayat 13, Musa masih berdalih lagi, Tuhan, suruhlah orang lain saja, jangan aku yang kau panggil. Sampai akhirnya Tuhan marah, ya. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa aku menyuruh kakakmu Harun untuk menyertai engkau untuk berbicara kepada raja dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh di mana ketika orang menerima panggilan Tuhan itu tidak langsung meresponi dengan baik, tapi ada banyak komentar, ada banyak dalih dan alasan dan sebagainya. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, di sini kita membaca bagaimana ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ketika Yesus membutuhkan bantuan pelayanan orang lain untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 kita akan menemukan ada 3 tanggapan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus pada waktu Yesus memanggil mereka, dan ini akan menjadi contoh atau teladan bagi kita. Ketika kita menerima panggilan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, maka kita akan bersikap seperti murid-murid ini. Yang pertama kita akan melihat dari ayat yang ke-17. Dari Markus pasal yang ke-1 ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus mendatangi mereka, dikatakan di dalam ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, ya. Jadi murid yang dipanggil pertama adalah Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi pekerjaan Simon dan Andreas adalah penjala ikan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus memanggil murid-murid untuk menjadi pelayannya, Yesus tidak memanggil orang yang pengangguran, orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas-malasan, tetapi justru yang dipanggil Tuhan adalah orang yang rajin, orang yang memiliki pekerjaan, bahkan dia sedang menjalankan pekerjaannya. Dikatakan mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Dan ketika Yesus datang, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Respon yang diterima oleh murid-muridnya pada waktu itu, yaitu Simon dan Andreas, apa yang dilakukan? Ya, dikatakan bahwa mereka langsung meninggalkan jalannya. Di dalam ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, ya, meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa mereka meninggalkan perahunya. Nah, di sini kita melihat bahwa jala dan perahu itu adalah hal yang mereka miliki, dan itu merupakan kekayaan bagaimana mereka memiliki itu sebagai sumber pencaharian, sumber kehidupan yang dapat mempertahankan kehidupan mereka. Jadi itu harta yang mereka miliki, itu alat yang mereka miliki untuk mendapatkan hasil supaya mereka dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak menunda-nunda waktu, mereka tidak berdalih, aku tak menyimpan jalannya dulu, aku tak menyimpan perahunya dulu dan sebagainya, atau aku tak menjual ini dulu. Tetapi dikatakan bahwa mereka langsung meninggalkan perahu, langsung meninggalkan jalannya, dan mereka mengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ketika Allah memanggil kita sebagai orang percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik itu secara full time, baik itu secara
part-time, yaitu pekerjaan untuk pelayanan-pelayanan tertentu, maka kita pun juga harus bersikap seperti mereka, yaitu meninggalkan apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, murid-murid itu meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya dan bersegera untuk mengikuti Tuhan. Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang lainnya, ini yang kedua. Ya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-20 kita akan melihat bersama-sama apa yang mereka lakukan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Ayat 20 ya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, di sini kita melihat bahwa tanggapan yang dilakukan oleh murid-murid itu yang dipanggil oleh Tuhan dikatakan bahwa segera ya mereka meninggalkan ayahnya ya. Di dalam ayat 20 dikatakan mereka meninggalkan ayahnya. Ketika waktu itu ayahnya bersama-sama dengan mereka langsung ditinggalkan. Jadi meninggalkan orang tuanya, mereka meninggalkan orang yang dikasihnya untuk apa? Untuk mengikut Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan memang sungguh berat Bapak Ibu ketika kadang kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan dan kita berbicara kepada orang tua, kadang-kadang banyak pertimbangan. Jangan ya, enggak usah kamu ikut pelayanan, enggak usah kamu ikut masuk ke seminari, enggak usah kamu ikut ke sekolah Alkitab dan sebagainya, mending kamu ke sekolah yang lain, sekolah yang umum, kamu bekerja, ada hasil dan sebagainya. Itu biasanya pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran orang tua yang kadang memberatkan kita ketika kita mendapatkan panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika ya kedua murid Yesus yang pertama itu dipanggil, yaitu Simon dan Andreas, mereka dikatakan meninggalkan ayahnya. Mereka tidak memberatkan apa yang menjadi pertimbangan mereka terhadap orang tua, tapi mereka langsung menanggapi pekerjaan pelayanan Tuhan itu. Langsung mereka terima, langsung mengikut Tuhan tanpa berpikir banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, terkadang ya orang tua, saudara atau mungkin teman kadang-kadang memberatkan ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, tetapi mari kita tetap dalam fokus kita menanggapi panggilan Tuhan. Bersegeralah untuk menerima panggilan dan melakukan pelaksanaan panggilan tersebut ya. Kemudian yang ketiga kita melihat di dalam pasal 1 lagi, masih di dalam ayat yang ke-17 dikatakan ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa kalau seandainya panggilan itu disampaikan kepada kita atau kita yang menjadi Simon atau mungkin kita yang menjadi Andreas, pasti kita akan berpikir lebih lama dahulu sebelum kita mengatakan iya aku ikut Engkau Tuhan. Kenapa? Karena di sini kita melihat ada satu kalimat yang harus diartikan, ada satu kalimat yang harus dijelaskan supaya akhirnya kita mengerti apa yang dimaksudnya. Karena dikatakan mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan jadi yang ketiga kita melihat bahwa ketika mereka mendapatkan panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan, Simon dan Andreas ya, mereka tidak terlalu berpikir banyak untuk menunda waktu ya, ini yang ketiga ya. Jadi tidak menunda-nunda waktu, tidak terlalu berpikir banyak. Kalau kita mungkin kita akan bertanya, apa maksudnya Tuhan aku dijadikan penjala manusia? Karena tadinya kan penjala ikan. Secara real kalau penjala ikan ya menjala ikan di laut ya, mencari ikan ya. Tetapi bagaimana manusia dijala? Tentunya mereka akan menjadi bingung dan mereka perlu penjelasan. Tetapi mereka tidak, mereka langsung mengikuti, mereka langsung menanggapi dan mereka langsung meninggalkan jala dan perahunya dan langsung mengikut Tuhan. Tidak berpikir banyak untuk menunda-nunda waktu untuk mengikut pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Andreas dan Simon. Dan di dalam ayat-ayat yang lain, baik di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 12 dan kemudian di dalam kitab Lukas juga sama, di situ katakan bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa terkadang ketika kita mendapatkan panggilan pekerjaan Tuhan, baik itu mungkin secara khusus kita melayani menjadi pemberita Injil
atau mungkin kita dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan tertentu dan sebagainya. Kadang kita banyak memikirkan sesuatu yang tidak penting untuk sebagai cara untuk menolak panggilan tersebut. Ya. Kita banyak argumentasi, kita banyak bertanya dan sebagainya sampai kita membutuhkan kejelasan yang sejelas-jelasnya, dan itu sebenarnya menjadi menjadi cara bagi kita untuk mencari celah untuk bisa menolak panggilan pelayanan itu. Tetapi di sini kita belajar dari Andreas, kita belajar daripada Simon, bahwa ketika mereka mendapatkan panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka tidak menunda-nunda, mereka tidak berpikir banyak, dan mereka tidak memberikan celah waktu sedikit pun untuk menundanya, tetapi langsung mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disinilah kita dapat belajar mengenai bagaimana kita menanggapi sebuah panggilan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan seperti Musa, kita akan bertele-tele untuk berdebat lebih dahulu, ya, baru kemudian sampai akhirnya Tuhan marah dan kemudian kita mengikut, ya, atau kita mungkin justru seperti tokoh yang lain, Yunus, ya, ketika mendapatkan panggilan kita justru melarikan diri sampai akhirnya Tuhan menangkap kita, baru kita menyadari dan kita melayani pekerjaan Tuhan. Atau kita akan belajar seperti Andreas dan Simon yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ketika mereka mendapatkan panggilan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Respon apa yang mereka tunjukkan di dalam kehidupan Yesus, ya. Di sini dikatakan, kita melihat, itu dikatakan ketika Yesus memanggil mereka, mereka langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya yang pertama, meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan karirnya, meninggalkan apa yang mereka miliki, dan mereka mengikut Tuhan. Kemudian yang kedua, kita melihat mereka meninggalkan ayahnya, mereka meninggalkan orang tua. Terkadang bahwa pendapat orang tua, pendapat saudara, pendapat teman dan sebagainya kadang-kadang memberatkan, tidak mendukung kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan mereka, pasti akhirnya kita menolak panggilan Tuhan. Tetapi kalau kita lebih mendengar panggilan Tuhan, maka kita tidak akan mendengarkan argumentasi yang memberatkan tersebut, dan kita akan langsung mengikuti dan menanggapi panggilan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Dan yang ketiga, kita melihat, ya, bahwa Simon dan Andreas tidak berpikir banyak untuk menunda waktu demi sebuah pertanyaan yang memberatkan Yesus untuk memanggilnya. Tetapi di sini kita justru melihat ketika mereka harus bertanya tentang apa sebuah panggilan tersebut, ya, mereka tidak menanyakan itu, tapi langsung mereka mengikut Tuhan. Ya, ketika mereka tidak tahu, mereka langsung mengikut Tuhan. Nah, disinilah di dalam kehidupan kita bahwa kita tahu bahwa mereka tidak hanya meninggalkan perahu, mereka tidak meninggalkan jalannya, mereka tidak hanya meninggalkan ayahnya, kedua orang tuanya dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa mereka dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 11, mereka meninggalkan segala sesuatu. Ya, jadi apa yang ada pada mereka tinggalkan. Kemudian di dalam kitab Markus ini, di dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang yang pada waktu itu bersama-sama dengan mereka, dan itu adalah orang-orang upahanya, dan mereka mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Allah mau bahwa Allah memakai di dalam kehidupan kita untuk pekerjaan pelayanannya. Mari ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita terlalu banyak berdalih, beralasan, ya, dan sebagainya, tapi mari kita bersikap seperti Simon dan Andreas, langsung mengikuti Tuhan tanpa berpikir banyak. Tuhan, aku ikut Engkau. Dan mereka langsung mengikuti Tuhan dan langsung melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita melayani pekerjaan Tuhan tanpa merasa beban, tanpa merasa ada hal-hal yang merintangi kita, tapi mari semuanya kita fokus kepada panggilan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.